Hai semua, saya Cindy Claudia Kristanti, peserta pelatihan dasar CPNS tahun 2024, golongan 3, angkatan 1 dari Unit Kerja Universitas Timur. Pada video kali ini, kita akan membahas Learning Journal Agenda 2 dengan tema kolaboratif. Pada video sebelumnya, kita sudah membahas 6 nilai dasar ASN. Pada video kali ini, kita akan berfokus membahas kolaboratif. Ada 9 tema yang akan kita bahas pada video kali ini. Yang pertama, pengertian kolaboratif, kode etik kolaboratif, kolaborasi pemerintah, 6 kriteria penting kolaborasi, indikator kolaboratif culture, proses kolaborasi, role of government, keuntungan role of government, dan bentuk role of government. Definisi kolaboratif. Kolaborasi adalah proses yang kompleks yang menuntut pembagian pengetahuan yang terencana dan disengaja yang menjadi tanggung jawab semua pihak. Selanjutnya, ini adalah kode etik dari kolaboratif. Yang pertama, memberikan kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi. Yang kedua, terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah. Dan yang terakhir, menggerakkan pemanfaatan berbagai sumber daya untuk tujuan bersama. Pada tahun 2017, Irwana mengungkapkan bahwa collaborative governance sebagai sebuah proses yang melibatkan norma bersama dan interaksi saling menguntungkan antara aktor governance. Untuk terjadinya kolaborasi, ada 6 kriteria penting. Yang pertama, forum yang diperkasai oleh lembaga publik atau lembaga, peserta dalam forum tersebut, termasuk aktor non-state, peserta terlibat langsung dalam pengambilan keputusan dan bukan hanya dikonsultasikan oleh agensi publik, forum secara resmi diatur dan bertemu secara kolektif. Forum ini bertujuan untuk membuat keputusan dan dengan konsensus, bahkan jika konsensus tidak tercapai dalam praktik. Lalu yang terakhir, fokus kolaborasi adalah kebijakan publik atau manajemen. Indikator dari collaborative culture ada 7. Yang pertama, organisasi menganggap perubahan sebagai sesuatu yang alami dan perlu terjadi. Lalu yang kedua, organisasi menganggap individu atau staf sebagai aset berharga dan membutuhkan upaya yang diperlukan untuk terus menghormati pekerjaan mereka. Yang ketiga, organisasi memberikan perhatian yang adil bagi staf yang mau mencoba dan mengambil resiko yang wajar dalam menyelesaikan tugas mereka, bahkan ketika terjadi kesalahan. Yang keempat, pendapat yang berbeda didorong dan didukung dalam organisasi atau universitas. Setiap kontribusi dan pendapatan sangat dihargai. Lalu yang kelima, masalah dalam organisasi dibahas transparan untuk menghindari konflik. Yang keenam, kolaborasi dan kerja tim antar divisi adalah didorong. Dan yang terakhir, secara keseluruhan, setiap divisi memiliki kesadaran terhadap kualitas layanan yang diberikan. Hansen dan Guest pada tahun 2012 mengungkapkan beberapa proses yang harus dilalui dalam menjalin kolaborasi. Yang pertama ada trust building, yaitu membangun kepercayaan dengan stakeholder mitra kolaborasi. Lalu yang kedua, face-to-face dialogue, melakukan negosiasi dan baik dan bersungguh-sungguh. Lalu yang ketiga, komitmen terhadap proses, pengakuan saling ketergantungan, sharing ownership dalam proses, serta keterbukaan terkait keuntungan bersama. Yang keempat, ada pemahaman bersama. Berkaitan dengan kejelasan misi, definisi bersama terkait permasalahan, serta mengidentifikasi nilai bersama. Dan yang terakhir, menetapkan outcome antara. WOG atau singkatan dari Whole of Government adalah sebuah pendekatan penyelenggaraan pemerintahan yang menyatukan upaya-upaya kolaboratif pemerintahan dari seluruh sektor dalam ruang lingkup koordinasi yang lebih luas guna mencapai tujuan-tujuan pembangunan kebijakan, manajemen program, dan pelayanan publik. Oleh karenanya, WOG juga dikenal dengan pendekatan integrasi, yaitu pendekatan yang melibatkan sejumlah kelembagaan yang terkait dengan urusan-urusan yang relevan. Keuntungan dari Whole of Government yang pertama ada outcome focus. Di sini berfokus pada outcome yang tidak dapat dicapai oleh kementerian atau lembaga sektoral secara masing-masing. Lalu yang kedua ada boundary spanning, yaitu implementasi kebijakan tidak hanya melibatkan satu instansi tetapi lintas instansi. Lalu yang ketiga ada enabling, yaitu
Whole of government membuat pemerintah lebih mampu menangani tantangan kebijakan yang kompleks. Dan yang terakhir, strengthening prevention. Whole of government mendorong pencegahan terhadap masalah yang mungkin berkembang lebih jauh. Selanjutnya, ini adalah bentuk dari whole of governance. Yang pertama, the integrating service delivery, yaitu proses penyatuan pemberian layanan kepada publik. Yang kedua, ada koordinasi dan kolaborasi. Pemerintah horizontal yang berkoordinasi atau berkolaborasi dalam mencapai tujuan bersama. Yang ketiga, ada integrating and rebalancing governance, yaitu kontrol politik dan otonomi administrasi seperti di Inggris. Lalu yang terakhir ada culture change, yaitu konsep-konsep sosial glue atau perekat dan budaya organisasi. Itulah video Learning Journal Agenda 2 dengan tema kolaboratif. Terima kasih.